Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS 9 Maret. Konflik di kawasan Timur Tengah menyebabkan harga minyak global tanggal 8 naik 20% hingga menembus $100 Amerika per barrel. Perusahaan CPC mengumumkan mulai 9 dini hari harga bensin dan solar masing-masing naik 1,5 dan 1,1 dolar Taiwan. Sementara perusahaan FPC juga mengumumkan harga gas tabung naik 0,6 dolar per kilogram menjadi 21,81 dolar Taiwan. Harga bahan bakar minyak di Taiwan mengalami kenaikan mulai pukul 00 dini hari tadi. Sebagai contoh, harga bensin tanpa timbal 95 naik dari 28,9 dolar Taiwan per liter menjadi 30,4 dolar Taiwan per liter. 战争就是这样，没有办法避免，因为这毕竟是开车的成本啊。 Memanasnya konflik di Timur Tengah telah mendorong lonjakan harga minyak internasional. Pasar sempat memperkirakan harga BBM domestik akan naik 2 hingga 3 dolar Taiwan per liter. Namun, pemerintah Taiwan mengaktifkan langkah stabilitas untuk menekan dampak inflasi terhadap harga sembako dengan penyesuaian harga BBM sekitar 5%. Perincian harga per liter sebagai berikut. Harga bensin naik 1,5 dolar Taiwan. Bensin tanpa timbar RON 92 mendekati 29 dolar Taiwan. RON 95 menjadi 30,4 dolar Taiwan. RON 98 menjadi 32,4 dolar Taiwan, sementara solar naik menjadi 28,1 dolar Taiwan per liter. Perang juga memengaruhi harga gas alam. Di Taipei, harga rata-rata gas tabung 20 kg kini mencapai 841 dolar Taiwan per tabung. Seorang pemilik toko mengeluhkan harga gas tabung telah naik 2 kali tahun ini. 比如说像有些产业，它可能是快速炉的，那快速炉的你桶子越多，它其实快速炉消耗的越大。 Pasokan gas tabung di Taiwan berasal dari 2 sistem utama, yaitu CPC dan FPC. Sebelumnya, CPC sempat membekukan harga selama hampir 5 tahun akibat pandemi hingga akhirnya menaikkan harga pada November tahun lalu. Kali ini, FPC lebih dulu mengumumkan kenaikan harga gas tabung pada Maret menjadi 21,81 dolar Taiwan per kilogram. Sementara CPC menyatakan tidak akan mengubah harga pada Maret untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan tetap bertahan di angka 20,01 dolar Taiwan per kilogram. Perang di Iran telah berkobar 10 hari namun hingga kini belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Pada tanggal 8, Majelis Pakar Iran secara resmi menunjuk Mojtaba Khamenei selaku putra kedua Ayatollah Ali Khamenei yang tewas di tangan pasukan Amerika sebagai pemimpin tertinggi di Iran. Majelis pakar yang bertugas memilih pemimpin tertinggi negara Iran terdiri dari 88 ulama senior. Pada tengah malam tanggal 9, melalui media resmi, mereka mengumumkan penunjukan putra Khamenei, Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin ketiga Republik Islam serta menyerukan agar rakyat mendukung pemimpin yang baru ini. Setelah Mojtaba terpilih, Iran segera luncurkan rudal ke Israel namun berhasil dicegat. Mojtaba yang kini berusia 56 tahun merupakan ulama tingkat menengah. Ia pernah ikut serta dalam perang Iran-Irak bersama Garda Revolusi Iran. Di bawah kepemimpinan mendiang ayahnya yang tewas terbunuh 10 hari lalu, Mojtaba telah membangun pengaruh besar di dalam pasukan keamanan Iran dan memiliki hubungan erat dengan Garda Revolusi serta menguasai jaringan bisnis yang luas. خوشحالیم که الان رهبر انتخاب شده و مطمئنیم که این مسیر ادامه داره دیگه باز امت ایشون. Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyatakan Amerika Serikat memiliki hak suara dalam menentukan kepemimpinan Iran. Ia menegaskan bahawa jika pemimpin baru tidak mendapat persetujuan dari pihak AS, masa jabatannya tidak akan bertahan lama. Militer Israel juga memperingatkan bahawa siapapun yang menjadi penerus Khamenei akan menjadi target serangan. Selang sepekan sejak Amerika dan Israel menyerang Iran, jumlah korban tewas di Iran dan Lebanon telah melampaui 1.600 jiwa. Aksi demonstrasi digelar di sejumlah kota besar di dunia pada Sabtu lalu. Para pendukung menyerukan upaya penggulingan teokrasi, sementara kelompok anti-perang mengecam aksi militer yang diluncurkan oleh Amerika dan Israel. Aksi militer Amerika Serikat dan Israel berpotensi mengubah peta geopolitik Timur Tengah bahkan situasi global. Menghadapi kemungkinan perubahan besar di dunia, banyak warga di negara-negara barat turun ke jalan untuk menyuarakan pendapat mereka. Di Paris, Prancis, sebuah aksi jalanan yang diselenggarakan oleh Dewan Perlawanan Nasional Iran menyerukan penggulingan pemerintah teokrasi yang otoriter sekaligus menolak jika digantikan oleh monarki. Mereka menuntut perubahan nyata yang berasal dari Iran dan digerakkan oleh rakyat sendiri. Destiny
of Iran is in the hand of the Iranian people. Di sudut lain jalanan Paris terdengar suara yang berbeda. Sejumlah warga yang mendukung serangan terhadap Iran mendukung putra mahkota Iran yang hidup di pengasingan Reza Pahlavi untuk kembali memimpin Iran. Sementara di jalanan Amerika Utara, suaranya juga terbelah. Di New York, Amerika Serikat dan Toronto, Kanada, banyak warga yang membawa spanduk penolakan perang dan meminta Trump untuk tidak menyentuh Iran dan tidak mempersenjatai Israel. Namun di sisi lain, ada pula kelompok yang menggelar perayaan dan menyampaikan terima kasih atas aksi militer AS Israel. Today we need to show these people we don't accept like Israel and whatever they do in Iran. Well, right now we're really excited because finally after 47 years of trying and not being able to get rid of the regime and Ayatollahs, we are finally able to do that. Di depan gerbang Brandenburg, Berlin, Jerman, sejumlah besar warga juga turun ke jalan sambil membawa bendera Iran yang bergambar singa dan matahari yang merupakan simbol dari dinasti Pahlavi. Satgas Khusus Imigrasi Kota New Taipei menggerebek sebuah pabrik di distrik Wuku dan menahan 9 PMA Thailand yang menetap di luar batas waktu. Pabrik ini baru saja digeledah tahun lalu karena mempekerjakan 6 PMA kaburan. Pemilik pabrik akan dikenakan denda 1,2 juta dolar Taiwan dan hukuman penjara selama maksimal 3 tahun. Minggu lalu, Satgas Khusus Imigrasi Kota New Taipei menggerebek pabrik yang mempekerjakan 9 PMA Thailand kaburan. 5 diantaranya sedang mengolah serpihan logam, sementara 4 lainnya bersembunyi di asrama. Tim Satgas menjelaskan ini bukan pelanggaran pertama oleh pemilik pabrik bermarga U. Tahun lalu ia didenda 350.000 dolar Taiwan karena mempekerjakan 5 warga Thailand yang visanya kadaluarsa dan seorang PMA Vietnam kaburan. Kali ini ia dikenakan denda maksimal 1,2 juta dolar Taiwan dan masa penjara hingga 3 tahun. Biro Jalan Raya akan memperketat ujian SIM mengemudi pada akhir Maret. Mencakup kendaraan kecil di persimpangan tanpa rambu lalu lintas wajib berhenti untuk mendahulukan pejalan kaki dan menoleh untuk memeriksa kondisi jalan. Sementara kendaraan besar harus memberi tanda isyarat. Yang melanggar nilainya akan dipotong 32 poin dan harus menjalani ujian ulang. Sejak sistem baru ujian SIM diberlakukan, pengemudi yang tidak mendahulukan pejalan kaki di area penyeberangan dan tidak menoleh untuk memeriksa titik buta, nilainya dipotong 32 poin. Dalam rangka meningkatkan konsep mendahulukan pejalan kaki, Biro Jalan Raya merevisi standar penilaian ujian SIM, menambah soal ujian area penyeberangan, mencakup tidak mengurangi kecepatan, tidak berhenti, tidak menoleh untuk memeriksa jalan, tidak memberikan tanda isyarat, nilainya akan dipotong 32 poin, yang berarti tidak lulus dan harus mengikuti tes ulang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan, sampai jumpa.